pecutan, baik pecutan seragam atau nya pecutan, kedua-duanya sekali ya, baik asalkan dia nya pecutan, baik nya pecutan seragam ataupun deceleration ataupun pecutan seragam, daya paduannya ialah melebihi zero. Oke, melebihi zero. So, apabila daya paduannya does not equal to zero, then this one ada perbedaan dari segi daya. For example, dalam situasi ini, T is greater than F. Oke? So, maksudnya kan, apabila kamu dapat daya dia not equal to zero, confirm dia punya daya tidak lagi sama. Oke, daya. Dia tidak sama. Kalau untuk case yang, oh sorry, sebentar. Untuk case yang ini guys, tengok sini ya. Untuk case ini karena daya paduannya zero, oke, daya paduannya zero, then maka itu R is equal to W, F equal to T. Tengok sini, T equal to A, F, W equal to R. Ini sama oke, sama. Kalau andai kata dia mengalami pecutan, maka salah satunya akan menjadi lebih besar. For example, this one, T is greater than F. T is equal to greater than F. Nah, kenapa R is equal to W untuk case ini? R equal to W sebab dia mematuhi hukum Newton yang ketiga. Oke, for every action there is opposite direction. For every action ada opposite reaction ataupun tidak balas normal yang sama magnitude but opposite direction, bertentangan arah. So, hari itu kami sudah ajar kamu ini juga. Sebentar ada orang masuk. That's why penting sekali masuk on time. Oke, now, thank you. So, now, kita kembali kepada ini. Kita pergi kepada selesaikan masalah melibatkan daya paduan jisim pecutan ataupun solving problem involving the resultant force, mass, and acceleration of an object. So now, ini contohnya ini. Kita pergi kepada ini ya. Raja 1.7 menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2.0 kg yang sedang jatuh dengan pecutan 9.0 ms negatif 2. Lakar gambar raja jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Nah, lakarannya adalah seperti ini. Kenapa seperti ini? Pada orang masuk. Ada yang tidak kuat lain tapi try masuk juga. Well done, Grace. Welcome, Grace. So now, kenapa macam ini guys? Kenapa dia punya this one, dia punya diagram, dia punya this one? Sebab memang weight itu sentiasa ke bawah, betul kan? And then yang menentang dia ke atas ialah air resistant, rintangan udara. Ini juga sebenarnya konsep F equal to negatif F. This one ialah hukum Newton yang ketiga. Oke, hukum Newton yang ketiga. Saya tidak mau urai lebih detail, tapi begini saja. Untuk setiap daya akan ada daya tindak balas. Oke, simple. Setiap sesuatu daya yang bertindak akan ada daya tindak balas. Oke, daya tindak balas. Boleh paham ini? Boleh ya. So, untuk case ini apabila soalan tanyakan bagaimana kamu lukis dia punya gambar raja jasad bebas, this one, so maka diagramnya jawabannya ialah seperti ini. Satu ke atas, satu ke bawah. Now, please take note guys, jangan kamu anggap remeh. Ini arah, ini. Jangan kamu anggap remeh. Soalan boleh tanya di dalam SPM, dia akan tanya kamu lukis gambar raja. So, hanya begini sajalah, oke? Nah, next. Hitung daya paduan. Nah, daya paduan, so kalau hitung daya paduan, formulanya apa untuk case ini? Masih ingat formulanya daya paduan itu siapa? Daya paduan ialah daya tunggal hasil secara vektor, kan? Hasil jumlah secara vektor. Maksudnya kan, you have to consider the direction. Sarap yang last week punya tidak ada masalah. So maksudnya kan, when you consider direction, maka jika opposite direction nilainya akan jadi negatif. So daya paduan case ini ialah mana satu yang betul lah, saya tanya kamuan, nanti saya akan tanya R tolak W atau daya paduannya W tolak R. Macam mana satu yang betul kamu rasa? Siapa boleh jawab? Baik kamu dan bagi tahu kami mana yang lebih betul, yang mana yang lebih tepat. F equal to R minus W or W minus R. The resultant force kelapa ini. Bukan Mike? Salah satu boleh sama aja kan? Sama? R tolak W.
Oke. Sebab W itu positif. Oh, kamu anggap ini pun boleh begitu, Nakib. Dua-dua Betul. boleh. W tolak R. R tolak Oke. W, sir. W Oh, tolak R, sir. W tolak R, sir. Sebab ini W nak. itu kan opposite. Oh, so ini yang tepat tak kamu rasa? W tolak R yang tepat. W tolak R, sir. W tolak R. Itu Oke, bagus, bagus. Ini yang betul. Ini yang betul. Oke, ini salah, ini yang betul. Nah, bagus, bagus, Nakib. And then the rest, thank you very much for your response. So, well done. So, yang tepat ialah ini. Kenapa ini yang tepat, guys? So, nanti ya, tolong apply ini konsep. Sebab konsep ini nanti kamu akan apply untuk masalah seperti lift. Nanti saya akan ajar kamu mengenai lift. So, punya formula F equal to W minus by R. So, answernya bagi this one daya paduan ialah daya paduan. Datanya apa nih ya? Kejapa, sorry ya. Datanya hitung. So, B. Oke. Kejapa. Sebentar, saya tengok dulu . Tengok dulu . Ya, 18.0 ini nanti saya ajak kamunya. Kenapa dapat gini ya, Kejapa? Ya, ini oke ya. Ini ada masalah. Ini nanti saya ajak kamu lah. Ini ada masalah. Rupa-rupanya hanya guna F equal to ME ya. F equal to ME. Mes dia ialah 2 berapa dengan 9.81, maka dapat 18. Oke? Ini oke ya, tidak masalah. So, untuk ini, bawa kelapa mencut ke bawah. Ini yang ini tadi saya tunjuk sama kamu kan, F equal to, tadi saya tunjuk sama kamu F equal to W minus R. F yang ini sebenarnya merujuk kepada ini ya, yaitu F equal to ME. Itu merujuk kepada sana. Oke, merujuk kepada itu. So, daya paduan dia ialah memang ini. Ini ya, boleh. Ini juga kalau soalan tanya kamu apakah daya paduan, ini pun boleh. Sebab kenapa? Kalau kita tengok yang tadi, kalau andai katakan guys, andai kata yang ini nih hanyalah apabila contoh kalau kamu diberi berapa weight dia, berapa dia punya weight, berapa R. Contohnya kalau di sini contohnya 20 Newton, di sini 30 Newton, dan daya paduannya 30 tolak 20 Newton, maka dapat 10 Newton. Tetapi selain daripada cara ini, kamu boleh guna F equal to ME. Ini juga formula untuk kira daya paduan. Tolong take nota, buat catatan dalam nota kamu, rupa-rupanya daya paduan itu boleh dikira melalui sama ada baik yang this one, vector as jumlah secara vektor, ataupun guna formula F equal to ME menggunakan hukum Newton yang kedua, second Newton law. Oke? Boleh paham ini? Boleh paham? Ini ya, boleh paham ya? So, kan kamu confused. Boleh guna dua formula untuk calculate the resultant force. So, dari sini kan kamu sudah boleh buat satu kesimpulan. Kalau sebelum ini, kalau kamu jumpa daya paduan contohnya yang case seperti ini, segitiga begini, kamu guna teorem Pythagoras. Kalau contohnya macam ini, kamu consider the direction this one, kamu guna F sama dengan ini tolak dengan ini, ataupun yang ketiga, how you calculate the resultant force by using formula F equal to ME, this one. Okay? So now, kita kembali kepada ini, jangan kamu confuse kenapa jadi seperti ini. Saya harap kamu paham. Dia sama konsep yang macam ini, yang sebelum ini kamu sudah belajar. Contohnya seperti ini, 20 Newton, di sini 30 Newton. Jika bertentangan arah, maka resultant force-nya 30 Newton tolak dengan 20 Newton. Ataupun andai kata saya ganti ini kepada R1, F1
F2, maka kalau dari segi formula, kamu boleh cari resultant force dia ialah F1 minus by F2. Boleh begitu. So, dari mana datang formula yang ini? Kenapa begini? Sebab tadi kelapa dia W, R, begitu. So, that's why dia jadi macam ini. Kenapa tolak? Sebab opposite direction. So, saya harap ini kamu boleh paham. Maka, jawabannya bagi this one, soalan tanya kamu, yang bagi yang terakhir D, berapa magnitude rintangan bara, air resistance. So, kamu boleh dapat this one, maka dapatlah jawabannya 1.62. Oke, ini ada masalah? Ini kamu paham? Boleh tolong komen di sana, paham atau tidak paham? Boleh paham? Paham, sir. Oke, yang lain boleh paham? Kenapa saya Paham. tutup pintu dulu? Satu dunia suara kami dengar. Ya, Pak? Sir. Oke, thank you. Nah, sekarang lift. Lift ini, saya minta kamu tolong buat catatan. Saya akan bagi kamu nota untuk lift ini. Sebab lift ini ada 3 situasi. Oke, situasi number 1. Situation number 1. So, ketiga-tiga situasi ini akan memberi, dia akan ada formula yang berbeza-beza. Tetapi sebenarnya, dia bukan berbeza-beza. Tetapi kita sedang apply prinsip, kita sedang apply konsep resultant force. So, when you know how to apply, bagaimana kamu apply resultant force punya, sebentar ada orang masuk, resultant force punya konsep, dan kamu tidak rasa dia 3 formula. Sebaliknya, karena dia menggunakan konsep resultant force, dan kamu tahu bahwa dia bukan sebenarnya 3 formula, tetapi lebih kepada aplikasi resultant force. So, situasi, tetapi secara kasarnya, situasi untuk lift ada 3 situation. Number 1, lift situasi number 1 ialah, catatan buat nota. Number 1 ialah, lift itu dalam keadaan, ini adalah konsep lift. Lift pertama konsepnya ialah, keadaan pertama ialah dia dalam keadaan at rest. Oke? Keadaan kedua, dia move with constant velocity. Atau laju malar. Ketiga, dia bergerak dengan pecutan seragam. Nah, ini pecutan seragam, secara kasar ada 3 situasi, tetapi kalau kita pecahkan lebih lagi, boleh sehingga 5 case lah, di mana move with constant velocity maksudnya lift itu baik dia bergerak ke atas, ataupun lift itu sedang bergerak ke bawah. Oke, kita boleh pecahkan kepada begini punya situasi. Atau lift itu dalam keadaan pecutan, dia boleh bergerak ke atas, atau lift itu bergerak ke bawah seperti ini. So, tapi kalau at rest dia memang dalam keadaan pogun dia tidak bergerak lah, atas ke bawah dia tidak bergerak. So, nah, terdapat 2 daya yang bertindak terhadap objek ini, terhadap objek ini, yaitu satu ialah kita panggil R, tindak balas normal, satu lagi dia punya berat. Oke? So, apabila at rest, kalau kamu guna formula F equal to ME, kamu akan dapat E dia ialah 0. Oke? E dia ialah 0. Kenapa 0 Newton? Karena E dia kalau at rest kan E dia equal to 0, betul kah? Betul kan? Betul kan? So, bila kamu di sini dapat 0. So, untuk case ini, apabila kamu kira dia punya resultant force F equal to, untuk case ini kamu boleh tolak sama ada W tolak R atau R tolak W, kamu boleh buat kedua-duanya. Mengapa? Sebab dia tidak ada yang lebih besar. Oke, saya tunjukkan sekarang. So, W tolak R, contohnya W tolak R, karena 0 di sini, 0 kan, nampak ini 0, so 0, maka W tolak R, maka dapatlah W sama dengan R. Kenapa W sama dengan R? Sebab ini pindah tolak sebelah, maka kamu akan dapat this one. So, bermaksud guys, contoh untuk case ini, andai kata nanti kan, dia kasih tahu kamu, ada satu orang sini berdiri, dia katakan orang ini beratnya ialah 50 Newton. Then what is the reading of tindak balas normal ataupun R? The answer is also 50 Newton. Why? Because untuk case ini apabila dalam keadaan at rest, W is equal to R. So oleh karena W dia ialah 50, maka R dia juga
sama dengan Mocha dapat 50 Newton. So ini yang contoh yang number one punya ini. Saya harap kamu buat catatan sekarang. So ini dia punya R ini guys, jangan kamu confuse. Tadi kamu jumpa bagi kelapa, R itu adalah air resistant kan? Air resistant juga sebenarnya daya, oke? Tapi R ini sebenarnya tidak hanya untuk air resistant, R ini adalah juga untuk seperti ini ya. Sebenarnya R ini siapa? R itu tidak balas normal. Tidak balas normal itu can be air resistant, oke? Can be air resistant ataupun can be lift force, daya angkat, oke? Boleh ya? So, now, untuk case ini, dia hampir sama juga dengan ini, situasi ini. Sama, hampir sama dengan situasi ini. Cuma, mari kita tengok ya, sama, tidak cuma. Tetapi, tujuan saya explain ini, supaya kamu tidak confused, mana tahu kamu jumpa berbagai soalan, kan? Nah, mari kita bincang untuk ini. Bagaimana kalau move with constant acceleration? Nah, tadi saya sudah katakan sama kamu, when object move at constant acceleration, then dia nilainya ialah 0, ms negative 1. So, daya paduannya, kalau kita guna F equal to ma, karena 0 masuk sini, dapatlah 0 Newton. Inilah dia punya daya paduan, equal to 0 Newton, right? So, now, walau bagaimanapun, kalau kita mau selesaikan ini, contoh di sini saya letak sini R, sini W, ini dia move with constant acceleration, sini W, sini, sorry. Di sini R, sini W, and then tapi dia bergerak ke bawah dengan satu pecutan seragam. So, mari kita tengok. Sebenarnya kan dia punya konsep kalau sudah dapat 0, macam ini punya konsep 0, sini tengok 0. Ini pun R tolak W, W tolak R, sorry. Kalau ini W tolak R, sebab dia turun ke bawah. Sorry ya. Dia naik ke atas, R tolak W. Kalau ini dia turun ke bawah, W tolak R. Tapi sama ada W tolak R, R tolak W, tetap nilai sama, tetap jawabannya ialah W tolak sama dengan R. Kenapa W sama dengan R? Karena sebab kan sudah kita kira tadi F equal to ME, apabila F equal to ME, kita 0 di sini masuk sini, maka dapatlah daya paduannya 0. Sama macam ini, daya paduannya 0. So, baik R tolak W atau W tolak R, sebab dia berbeza-beza, mana satu tolak siapa, bergantung kepada dia punya arah gerakan. Oke? So, tetapi oleh karena F-nya ialah 0, daya paduannya 0, dan kira-kira dia naik ke atas ke bawah, tetap W sama dengan R. Inilah dia punya formula untuk S ini. Dia punya jawaban. Oke. Mungkin kamu macam berbelit-belit sedikit, tapi boleh saya tahu kamu paham atau tidak apa yang saya coba sampaikan untuk case number 2? Kamu boleh paham? Boleh paham? Paham, sir. Oke, thank you. Yang the rest, tolong komen ataupun suara, tolong komen. Boleh paham? Paham, sir. Paham, So, yeah, thank you. Alright, thank you. Very good. So, maksudnya kan begini saja. When constant velocity ataupun at rest, dia punya situasi sama saja. Sebab last kita merujuk kepada dia punya pecutan. Kan last kita merujuk kepada pecutannya. If the acceleration is 0, then the resultant force is equal to 0. So therefore, we can make a conclusion that dia punya daya itu, tadi kan sebelum kita start buat discussion ini, tadi saya tunjuk sama kamu, apabila dia punya resultant force is equal to 0, dan dia punya daya baik ke kanan, ke kiri, dia adalah sama. So, sama macam case inilah. Contohnya kalau case macam ini, F equal to F1 sama dengan sini F2, kalau dia move with constant acceleration, dan F1 equal to F2. Dia sama juga, oke? Jangan kamu tengokkan, dia hanya yang untuk yang melintang, menegak pun juga case yang sama. So, saya harap ini kamu sudah buat catatan. Nah, andai kata nanti soalan contohnya, dia tanya berapa nilai W apabila R dia ialah 20 Newton, dan objek itu bergerak dalam keadaan halaju seragam atau constant velocity, dan answernya also 20 Newton. How? Because konsepnya ialah when the resultant force is 0, dan mereka equal. Oke? Tidak perlu risau, kita akan bagi contoh nanti. Nah, sekarang kita pergi tes yang ini. Ini yang kamu perlu hati-hati. Oke, now saya padam ini, saya harap kamu screenshot sekarang, saya harap ini kamu paham. Screenshot, screenshot. Nah, kita pergi kepada ini dulu. Kita pergi kepada ini. This one, kita pergi kepada ini.
Nah, ini dia bergerak ke atas. Nah, kenapa awal-awal masa yang situasi number 2 ini saya mau kamu lihat dia punya direction pergerakan baik ke atas dan ke bawah, karena dia akan mempengaruhi, dia akan memberi kesan kalau untuk tes objek itu bergerak dengan constant acceleration. For example, dalam case ini. Nah, pertama kita tengok ini masih R, ini W, ini R, ini W. Kita tengok case yang ini. Kita tengok case yang ini. Nah, untuk case ini, oleh karena E dia bukan zero, maka oleh karena E dia bukan zero, betul kan? Dia sebab dia ada pecutan. Maksudnya kalau dia pecutan seragam, dia mau mecut bermaksud nilai E-nya itu bukan zero. Paham kah? So, maka itu F dia juga daya paduannya adalah bila kita guna F equal to mm, maka daya paduannya juga not zero Newton. Oke? So, untuk case ini sayang, bagaimana kita selesaikan masalah ini? This one, ini kita pergi yang ini dulu kita pergi yang ini. So, untuk case ini, kita akan buat formula dia seperti ini. Daya paduan sama dengan, nah, untuk case ini kita buat R tolak W. Kenapa R tolak W bukan W tolak R? Kita tengok dia punya arah gerakan. Kalau arah gerakannya ke atas, maka kita boleh anggap R is greater than W. Okay? Because the object is move, the leaf is move ke atas, then R is, kita boleh anggap R is greater than W. So therefore, F is equal to R minus by W. Untuk case ini pula, nah case ini dia objek ini bergerak ke bawah. So paling penting sekali kamu mesti paham kalau apabila objek itu mengalami pecutan, E dia is not equal to zero, therefore F dia juga daya paduan also not equal to zero. So kita boleh buat formula F equal to, ini pula tadi saya bilang consider the direction. So oleh karena dia bergerak ke bawah, maka kalau ini R tolak W, tapi untuk case ini apabila dia turun ke bawah, maka jawabannya W tolak dengan R. Inilah dia punya jawaban. So, nanti kita apply guna formula ini di dalam menyelesaikan masalah di dalam buku teks. Oke, ini ada masalah? Boleh kasih tahu saya? Boleh paham ini? Ini? Boleh paham? Boleh, Sir. Boleh ya? Boleh. Yang Oke. nilai F Boleh. tuh ganti kira guna F equals to ME kah? Ya. Oke, tidak apa. Untuk tes yang nomor 3 ini, tes nomor 3, saya akan kasih kamu contoh. Boleh ya? Tes nomor 3, I give you example. Oke. Boleh? Ini kamu sudah buat catatan, sayang? Kalau sudah buat catatan, tulis siap. Sudah. Kalau sudah buat catatan, Sudah. kasih tahu saya, sudah. Oke? Type dalam grup kamu, kasih tahu sudah. Sudah, Oke, thank you. Alright. Oke, well done. So, jangan risau, dia sangat senang. Saya saja yang mungkin buat tidak complicated, tapi sebenarnya senang. Nah, saya akan bagi kamu example. For example, this one. Oke? Nah, for example, this one. Dia katakan, seorang penumpang, dia punya weight mass of 60 kg inside the lift. So, lakar gambar raja jasad. Apabila soalan bilang lakar gambar raja jasad, dia sama seperti yang ini ya. Kamu kasih tahu apa maksudnya kan? Apakah daya-daya yang bertindak terhadap objek itu? Oke? Terhadap objek itu. So, simple. Kalau untuk case seperti ini, sentiasa W dengan R. Oke? Inilah gambar raja jasad bebas. Gambar raja jasad bebas. Kalau andai kata soalan tanya begini, andai kata ini K, sorry saya tidak lukis cantik. And then dia minta dia sedang bergerak ke depan, dan bergerak ke depan. Kalau andai kata soalan bilang tulis gambar raja jasad bebas. Nah, kamu boleh buat macam ini. So, gambar raja jasad bebas itu maksudnya kan dia minta kamu lukis dia punya daya. So, boleh lukis seperti ini F ke sana F. Boleh tulis di sini F2, di sini F1. Inilah dia punya gambar raja jasad bebas. Itu maksudnya. Itu direction of force itu maksudnya. Oke? Boleh paham? So now, hitung the magnitude of R, nilai R apabila lift dalam keadaan pegun. Nah, apabila lift dalam keadaan pegun, masih ingat tadi saya katakan kalau lift dalam keadaan pegun, R sama dengan W. Betul kah? Betul kan? Apabila lift pegun, R sama dengan W kan? Oke, now R sama dengan W, so W dia berapa? W-nya ialah 60 darab dengan 10. Tapi tengok juga, kalau dia guna 9.81, maka guna 9.81, 9.81.
So the answer for this one is tolong saya kira berapa kamu dapat? Tolong saya kira berapa kamu dapat? Ada dalam buku teks tapi saya 60 dengan 9.81. Maka kamu akan dapat 588.6 Newton. Nah, Sir Jimmy, kenapa? Begini tiba-tiba kan W equal to mg. Oke, mass-nya ialah 60, G dia ialah this one 9.81. So dapatlah answer dia seperti ini. Oke, boleh paham ah? Boleh paham sayang? Saya harap kamu boleh paham ah? Saya harap kamu boleh paham. So nanti saya buat kesimpulan juga, jangan kamu risau. Kok situasi number 2? Situasi number 2, dia tanya bergerak ke atas dengan pecutan. Nah, bergerak ke atas dengan pecutan. Dia katakan move ke atas. So kamu boleh guna, ingat, kamu boleh guna F equal to, karena dia bergerak ke atas, R tolak dengan W. Oke, boleh nih, R tolak dengan W. Tadi kamu dapat W dia berapa? W dia tadi ialah 60 dirap dengan 981, yaitu 588.6. Soalan tanya R berapa? Nah, R ini berubah-ubah, guys. Nah, F ini bagaimana pula cari? Tadi saya sudah tunjukkan sama kamu, F equal to ME. So, M dia berapa? M dia ialah 60, E dia ialah 8. Nah, dapatlah begini. So, R dia nanti ialah 60. 1.2, sir. Bukan 1.2. Oh iya, tidak nampak kok. Thank you. Astaga, 1.2. Thank you. 1.2. Thank you very much. 1.2. So, kamu akan dapat 60 darab dengan 1.2 ialah equal to 72. 72 plus dengan, sebab ini positif, negatif pindah sebelah, positif lah kan, plus 588.6. Maka dapatlah 0.6 Newton. Begitu maksudnya tadi. So Bruno ada tanya, yang ini F ini ialah ME. Ya betul. So how you use this one? By this one. Ataupun kamu boleh cari awal-awal dulu daya paduannya berapa guna. So, kalau ini saya straight to the point. Kalau kamu cari step by step, sebentar ada orang masuk step by step. Oh, Ikhwan sudah masuk oh. Oh, syukur. Bagi tepukan sama Ikhwan. Bagus. See you, Ikhwan. Dari overseas. Dari overseas. Buka kamera kau, Ikhwan. On mic Ikhwan. On mic. Oke, sir. Buka mic dulu. Mana tahu berubah suara sudah. Alhamdulillah. Mana buka suara mic? Ikhwan. Oh ya. Oh ya Ikhwan. Dari overseas Ikhwan. Guan crush mau tengok Guan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantan mau Oh tengok. yo. Lama tidak jumpa Ikhwan oh. Kamu janganlah naik ke atas pokok bah. Oke ya. Oke, welcome Ikhwan. Kita continue boleh ya? Kita continue ya. So answernya adalah seperti ini, 60.6 apa. Tetapi guys, tadi kan kalau kamu perasan, tadi R dia di sini ialah kamu dapat 588.6 Newton. So bermaksud kan sayang, bermaksud R ini, nilai R dia boleh berubah-ubah ikut situasi. Oke? So nanti kamu jangan pula guna, saya takut kamu pandai-pandai guna R yang tadi kamu dapat sini ialah 588, dan R di sini pun kamu kasih sama. Tidak, R ini boleh berubah-ubah. Oke, R ini boleh berubah-ubah. Tapi kalau weight dia tidak berubah, dia remain the same sebab objek yang as long dia, kalau manusia dia tetap dia tidak berubah lah, dia punya apa, oke? Nah, now kita calculate this one. Ini jangan risau, kalau bila saja halaju seragam kan, halaju seragam, kamu tidak perlu kira sudah, kamu hanya guna W sama dengan, boleh juga W sama dengan R atau R sama dengan W, tapi bisa buat R sama dengan W. Just use this one. So tadi W kamu dapat 588.6 Newton. So inilah jawaban dia. Oke? Nah, so kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini. Kalau objek itu dalam keadaan pegun at rest, maka just karena dia daya paduannya sifar,
maka daya atas dan bawah atau kiri dan kanan adalah sama, maka hanya R minus equal to W. Kalau dalam keadaan constant velocity, dia constant velocity ya, R juga sama dengan W. Tetapi kalau dia ada bergerak dengan satu kejutan, maka dia punya keadaan, kamu tengok dia punya pergerakan. Andai kata pergerakannya ke atas untuk ke sini, maka formulanya seperti ini. Tapi kalau dia turun bawah, maka formulanya ialah W tolak R. Kenapa W tolak R? Karena W is greater than R. Bagaimana saya tahu W is greater than R? Sebab dia bergerak ke bawah. Begitu. Boleh? Boleh? Nah, sekarang saya ubah. Saya ubah soalan. Saya minta kamu buat latihan sendiri ya. Saya minta kamu buat latihan sendiri. Oke, sekarang saya ubah soalan. Andai kata saya ubah ini kepada ubah soalan sudah sayang. Saya ubah soalan ini, andai kata kami ubah ini pergi 40 kg. Oke. And then ini pula dia ialah 2 ms negatif 1. Ini pula dia bergerak bukan lagi ke atas, ke bawah. Ke bawah. Ini bergerak laju dengan 1A. Macam mana kalau begini? Oke, saya bagi kamu 5 menit untuk selesaikan ini. Buat sekarang. Kalau sudah siap, tulis jawaban kamu di atas komen. Oke? Tulis jawaban kamu di atas komen. 5 menit dari sekarang. Boleh buat sekarang, ha? Ingat, I change the question, guys. Lakar jasad itu tidak perlulah, itu kamu tahu kan, kecuali kalau kamu tidak tahu lah, kamu lukis Ingat, lakarkan gambar raja jasad atau free diagram. So ini maksudnya kamu lukis dia punya apa gaya, oke? So kalau sudah siap, tulis jawaban kamu di atas komen, tulis. Oke, 3 menit lagi ya guys. 3 menit left.
Oke, cepat ah, cepat. Iya, betul-betul Iqbal. Bukan, ya, bukan. 100 ribu. 100 ribu, Iqbal. 100,000. 100,000. Sorry. 100,000. Oke, well done, Amy. Well done. Bruno, well done. Shaira, well done. So, kita tunggu yang lain dulu, ah. 2 minutes left, guys. Make it faster. Okay, well done. Michelle, Abigail, well done. Andrea, Ria, Ais, Ahmed, Durani, Mirza, Usna, Wai, Iqbal, Afika. Wow, hebat-hebat. Adira, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Eli Kristi, Syafiq, Nazira, well done. Yang lain harap kamu pun sedang sedang buat. Oke, kita buat discussion sekarang. Rata-rata jawaban kamu hampir sama semua, hampir sama jawaban kamu semua. Oke, kita boleh selesaikan. Kita try selesaikan sekarang, ah. So now, well done semua, well done. Nah, hampir sama jawaban kamu semua, hampir sama. So, kita tengok, kita cek sama-sama. So, this one dalam keadaan Pogun. Ingat, kalau dalam keadaan Pogun sangat senang, hanya R sama dengan W. W-nya ialah mg. Mass-nya 40, G-nya ialah 9.81. So, the answer for this one adalah 9.81 darab dengan 40. Then the answer this one is 392.4 Newton. So, let me check. Oke, bagus. Kenapa macam siapa nih, Weta? Kenapa Beans Band kah? Beans Band. Kenapa 39.5? Kamu double check kah? Kalkulator kamu balik kah? Tapi the rest, well done, bagus semua betul, pandai. So, now, kalau dia dalam keadaan bergerak pecutan, maksudnya kalau dia bergerak dengan pecutan, tetapi bergerak ke bawah, maksudnya nanti daya paduannya ialah W tolak dengan R. Kenapa W minus by R? Because W is greater than R. Macam mana kita tahu W is greater than R? Because dia bergerak ke bawah. Oke? So, F-nya ialah ME. F-nya ialah ME. Maka 40 tolak darab dengan 2. W-nya ialah, kita sudah kira sebenarnya W ini kan, betul kan? 39.2, 4 tolak dengan R. Maka R ialah 3 tolak dengan 80 kan? Maka jawabannya 31. Oke, well done. Bagus. 312.4 Newton. Well done. Very good. Bagus. So, untuk ini ya, tidak perlu kiralah sap-sap sui senam punya. Sebab ini kita sudah tahu dia punya jawaban. 392.4 Newton. Wow, well done. Semua pandai. Bagus. Bagus, well done semua. Pandai. Bagus. Ya, bagi tepukan untuk diri sendiri. Nah, contoh ini. Ini lagi luar biasa. Oke, ini saya bagi kamu contoh dulu. Nanti kamu selesaikan, saya bagi kamu contoh. Ini dulu, oke? Nah, this one, dia tanya kamu, ini kamu bagi perhatian, dia senang, jangan risau, dia sangat senang. Radius 1.10 menunjukkan sebuah troli berjisim 1.2 kg di atas meja ditarik oleh sebuah pemberat melalui sebuah takal. Troli itu bergerak dengan pecutan menentang geseran. So, means that ada frictional force. So, the question asks you, lakar gambar raja free diagram
bagi troli dan pemberat. Bagi troli dan pemberat, dia minta kedua-duanya. So, guna W sebagai berat troli, R sebagai tidak balas normal ke atas troli, FR daya geseran, T tegangan tali, dan B ialah berat bagi pemberat. So, ini kan dia syukur ini soalan kan, dia sudah kasih tahu apa-apa jenis daya yang bertindak terhadap objek tersebut. Dia sudah beritahu jenis daya. Sometimes kan guys, you must paham konsep. Sometimes kan dia akan menyatakan ini daya apakah daya-daya yang bertindak terhadap objek. So, tapi untuk case ini dia sudah beritahu. Tapi walau bagaimanapun tidak bermakna di SPM yang akan datang ataupun exam di masa akan datang dia akan minta kamu lukis dan dia beritahu apa daya-daya tersebut. So, maksudnya kan walaupun untuk contoh ini dia sudah beri, tetapi tidak bermaksud kamu tidak perlu coba paham W itu siapa, R itu siapa, FR itu siapa, T itu siapa. So, kamu mesti paham, kamu mesti tahu siapakah mereka, supaya next time apabila dia tidak menyatakan T itu siapa, R itu siapa, FR itu siapa, kamu sendiri boleh tahu menyatakan dia sendiri. Oke? Nah, berbalik kepada ini, bagaimana kita lukis? So, of course, ini adalah R, ini adalah W. Oke? Ini tegangan T, ini ialah W. So, W, ini ialah frictional force, dan ini ialah T. So, free diagram answernya ialah ini dia. Oke? Boleh? Boleh ini? Boleh? Boleh dapat ini? Anda ini sudah ada dalam buku teks kamu juga. Inilah jawabannya. So, friction ini secara paham. Nah, tegangan itu adalah asalkan ada string atau tali, biasa ada tegangan lah. So, now, kenapa diagram ini, lukisan ini sangat penting supaya kamu tahu bagaimana cara pengiraannya. Oke, kita pergi B pula. Bandingkan berat troli W dengan tidak balas R. Bandingkan berat troli dengan R. Nah, jawabannya ialah sama. Kenapa sama? Sebab kita ikut itu hukum Newton yang ketiga. For every action, there is reaction. Maksudnya untuk case ini karena dia memang di lantai, so that's why kenapa W dengan R ialah sama, oke? Macam contoh kereta yang di atas tadi itu ada nota yang ada apa tadi kita apakan? So R sama dengan W. So bila dia tanya perbandingan, so jawabannya R sama dengan W untuk case ini. Melainkan guys, macam case lift tadi, karena dia naik ke atas, naik ke bawah, kalau dengan satu pocitan, maka R itu tidak semestinya W, R itu tidak semestinya W. Ikut situasi. Kecuali kalau objek itu bilang dia dalam keadaan turun atau move with constant velocity, maka R sama dengan W. Ataupun case yang seterusnya ialah seperti ini, di mana objek itu berada di atas satu lantai. Atau kalau kereta berada di atas jalan raya. Kalau kereta berada di atas jalan raya, dia tidak terbang ke atas, tidak ke apa, so R sama dengan W, boleh paham itu, so saya harap kamu tidak confuse dengan lift tadi di mana R sama dengan W, tapi at the same time tadi konsep lift ada case di mana R is greater than W atau R minus by W, oke? Saya harap kamu tidak confuse. So this one answernya. So hitung daya paduan yang bertindak ke atas troli F troli, this one. So, kalau daya paduan, ingat tadi saya sudah bagi tahu kamu guna formula F sama dengan ME. M dia ialah 1.2, E dia 4. So, dapatlah 4.8 Newton. Itu daya paduan dia. So, hitung tegangan tali menarik troli itu. Sangat senang. So, kamu guna formula this one, daya paduan sama dengan, karena dia bergerak ke arah sana, ini ada bergerak ke arah sana nih ya, guys. So, T tolak FR. So, kenapa T tolak FR? Sebab troli ini bergerak ke arah sana. Oleh karena troli bergerak ke arah sana, so then we consider T is greater than F. When T is greater than F, so therefore T minus by FR. Oke, ataupun daya rintangan. Oke, geseran ataupun frictional force. So, F ini sudah kita dapat yaitu 4.8. T kita tidak tahu, R-nya FR dia sudah bagi tahu
menentang geseran. So maksudnya ini ialah FR lah. So 6. Maka T ialah pindah sana dapatlah 10.8 Newton. Inilah jawabannya 10.8 Newton. Sangat senang. So berapa jisim pemberat this one? Nah, berapa jisim? Untuk case ini, objek ini turun ke bawah. Am I right? So F equal to, karena dia turun ke bawah, kita boleh consider W itu greater. Oke, W minus by T. F dia kita sudah dapat, kah belum? F dia kita sudah dapat, kah belum? Oke. Kita tidak dapat. Kamu jangan anggap F yang ini, sayang. F yang ini dengan F yang untuk case this one adalah sama. Tidak boleh anggap, sayang. Kenapa tidak boleh anggap F yang ini dengan ini? Sebab mereka punya mesh berbeza, sayang. Mesh mereka berbeza. Mesh ini 1.2, mesh yang ini lain. That's why dia bilang, dia tanya berapa jisim. So bermaksud kan lain jisimnya. So tetapi walau bagaimanapun jangan risau. Kita tahu F itu equal to ME. F equal to ME. F equal to ME. So M dia kita unknown. E dia. Nah E dia guys, berapakah E dia nih sebenarnya ini? Ialah 4. Macam mana saya tahu dia 4? Come on, very simple, common sense. Macam mana saya tahu 4 dia punya pencitraan? Sebab troli tadi dia katakan, troli itu bergerak dengan 4. Nah, kalau ini 4, bermaksud otomatis ini pun 4 dia bergerak sama-sama. Betulkah? Boleh paham maksud saya? Dia bergerak bersama-sama. Begini, dia bergerak bersama-sama. Oke, dia bergerak bersama-sama. Bermaksud, kalau dia bergerak bersama-sama, pencitraannya pun sama. So 4M, W dia tadi kita tidak tahu, tapi kita boleh guna formula mg, betul kan? Mg. So M dia kita tidak tahu sebab W ini adalah merujuk pada ini ya, bukan ini ya, W. So mg yaitu 9.81 M bagi troli this one. Minus by T. T dia berapa? Sorry, saya kasih undur sini ya, terlampau betul disiring ya, sorry, terlampau betul disiring. So, saya boleh buat beginilah. ME mg minus by T. Kenapa tadi? Sebab tadi saya sudah bagi tahu F equal to W minus by T. W itu mg, F itu ME. So mass dia ialah unknown, but E dia because they move together with trolley, then the pemberat has acceleration same as acceleration of the trolley. So E dia ialah 4. So M dia unknown, tapi G dia kita semua tahu 9.81 M. T dia kita sudah tahu 10.8. Nah, kenapa T mereka, sedangkan T yang T ini kita cari ialah T di sini. Tapi kenapa tiba-tiba T ini, sepatutnya T yang ini, kita ambil nilai yang sama. Nah, kita boleh kasih sama ada punya tension ataupun tegangan tali karena mereka tali yang sama. Oke, tali yang sama. That's why the value of T adalah sama. Why? Because mereka menggunakan tali yang sama. Kalau contohnya kamu main tarik tali, tegangan tali itu ialah sama untuk sepanjang tali tersebut karena tali yang sama. Do you understand, guys? So, therefore, kita boleh buat selesaikan mereka. Very simple. Ini pindah sebelah, 4M tolak 9.81 M negatif 10.8. So, kita selesaikanlah. 4 tolak 98. So, ini dapatlah negatif 5.81 M negatif 10.8. So, M dapatlah 10.8 bagi dengan 10.8 bagi tolak dengan bahagi dengan 5.81. Maka dapatlah jawaban 1.86 kg. Nah, ingat ya, karena ini mesh, maka kg unitnya. Oke, guys, macam panjang lebar. Boleh paham ini? Boleh kamu paham? Bagi tahu saya sana, paham kah tidak? Bagi saya di komen. Oke. Senang kah susah? Senang? Senang. Yang lain? Senang? Macam mana kamu rasa yang lain? Tulis di ruangan komen. Boleh? Paham kah tidak paham? Kasih tahu saya. Jangan simpan rahasia. Paham? Paham? Jangan simpan rahasia dalam hati, karena dalam SPM nanti, segala rahasia itu akan terbongkar masa SPM nanti. Oke? Boleh ya? So, oke. Well done. Oke. Saya ubah soalan, and then saya minta kamu jawab sendiri, oke?
Kecuali E itu tidak perlu jawab lah. Tapi saya harap kamu paham juga. Now I change my question. This one 2 kilogram. Ini saya tambah 4 ms. Oh, sama juga 4. Ini saya ubah kepada 5. Oke. Ini saya ubah kepada 3. Oke. So, buat B, C, D, E. Buat 10 menit dari sekarang. Oke? Boleh ya? Buat 10 menit lah. Sub sui punya 5 menit aja lah. Boleh lah. 5 menit lah. Oke? Cepatlah. So, 11.45 mesti semua sudah tulis jawaban di ruangan komen. Oke? Senang. Sangat senang nih. Oke? Kita ada sudah yang jawab kah? Congak saja nih boleh sudah nih. Congak saya pap selesai.
Wah, tahniah siapa yang udah siap? Ya, oh yo, sudah siap. Oh ya betul loh, bagus. Emi, well done. Al, ya, Ini kaos. Wah, Jiven. ya Jiben, no kan? Dewi. Magic, oh, welcome. Oh yo, Jiben, lama betul tidak jumpa kau, Jiben, no? Oke, Ramai sudah siap pula nih. Well done, ah. Saya tengok jawaban kamu. Saya rasa saya tidak perlu explain sudah. Kami tidak perlu explain. Saya tengok jawaban kamu semua betul. So, well done. Kecuali si Jiben, yang B itu Jiben, kamu tidak perlu tulis 2 Newton ajib. Bukan 2 Newton, 2 ajib. Sebab dia tanya bandingkan. So, jawabannya W sama dengan R. Oke? Oke, Pak Jiben, W sama dengan R, Jiben. Itu saja. The rest, well done. And then yang tu mes kamu juga Jiban pun 1.4 2.7 itu Jiban kamu try kira 2.7 so saya rasa semua bagus pandai luar biasa bagus untuk kamu semua well done bagus well done harap begini juga SPM nanti ya so well done saya tidak buang masa di sana sudah. So, bagi yang Jiben, good try. Nanti kamu try yang itu I dengan itu apa lagi ya. Oke, well done. So, ini saya tidak akan explain. Nah, leraian daya. Ini introduction saja. Kami akan introduce simple. So, nah kalau daya paduan atau resultant force, contohnya ialah kalau ada 2 daya, F1 dengan F2. So, resultant force itu nanti kalau dia minta kamu calculate, dia ialah ke sana. Ini ialah resultant force dia. Betul kan? Ini resultant force. Kalau leraian daya ataupun resolution of forces kan, ya, itu kalau leraian daya, dia opposite kepada daya paduan. Dia lawan kepada daya paduan. Maksudnya kan begini, kalau ini 2 daya kamu combine jadi 1. Betul kan? Tapi kalau leraian daya ini lain. 1 daya, dia hanya ada 1 daya, tapi kamu pecahkan ini 1 daya ini kepada 2 daya. Begitu. Dia kasih reverse. Dia reverse dengan daya paduan. Nampak? Leraian daya itu dia reverse. Dia reverse kepada daya paduan. Kalau daya paduan, kamu gabung daya ini dengan daya ini, menghasilkan daya tunggal. Betul kan? Menghasilkan daya tunggal. Tapi kalau leraian daya atau resolution of forces, dia single force, kamu leraikan dia menjadi 2 komponen. Ini dengan ini. 1 force ini kamu leraikan menjadi 2 komponen. Boleh? 2 komponen. Boleh paham? For example, this one. Kalau ini, berapa daya yang bertindak terhadapnya? Hanya ada 1 daya. Ini saja daya dia. Betul kan? Hanya ada 1 daya. Betul kan? 1 daya saja, right? But, kalau kamu leraikan dia, maksudnya nanti kalau when the question asks you ataupun dia minta kamu leraikan, walaupun hanya ada 1 daya ini, daya tarikan, bila dia minta kamu leraikan, maka terjadilah leraian daya seperti ini. Oke? Leraian daya seperti ini. Nah, memang daya-daya lain seperti ini, tindak balas normal, ini daya geseran, ini the weight, itu perkara biasalah. Tapi kalau hanya untuk yang situasi yang ini, untuk yang this one saja, maka kalau soalan bilang leraian daya, maka inilah dia punya jawaban. Oke, di single force kamu leraikan menjadi 2 komponen. So, dia berlawanan dengan yang tadi itu. Oke, nah sebagai contoh, ini nah. For example, this one, diagram Raja 1.5 menunjukkan 1 daya. 1 daya kan? So, apabila kamu leraikan daya ini, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, nah,
syaratnya mesti 90 degree perpendicular. This one, daya yang ini dengan yang kamu this one mesti perpendicular. Tengok perpendicular, perpendicular, perpendicular. Alright, perpendicular itu dia punya syarat. Sama macam yang hari itu. Kalau apabila ada dua daya mesti perpendicular. Yang dalam memang ada case yang kalau lukis memang ada case yang seperti ini ataupun yang seperti ini, ada case seperti itu kan. Tetapi kalau apabila guna teorem Pythagoras pastikan yang ini so begini kan. Tapi untuk case ini satu menjadi dua lah. So untuk this one kenapa cos? Sebab cos ini ialah sisi bersebelahan, ini hypotenuse, so guna cos. Nah kenapa ini sin? Fy dia sin sebab apabila theta ini sebenarnya dia sama dengan theta di sini, betul kan? Sebab dia sudut yang bertentangan. So bermaksud apabila sudut bertentangan, maka this one akan jadi sisi bertentangan, betul kan? Opposite sisi. This one hypotenuse. So hypotenuse maka dapatlah sin theta. Oke. Nah, kenapa f sin theta? Kenapa ini pula f cos theta? Kenapa fx? Kenapa? Mari kita tengok. So contohnya ini kita katakan di sini f kan f ini theta. So theta kalau kita mau ambil sisi ini dengan sisi ini maka dia jadi cos theta bersebelahan fx bagi dengan hypotenuse f. So f x ialah kalau pindah sebelah maka dapatlah f ini cos theta. So sama dengan ini. Betul kan? Untuk case ini pula apabila di sini theta, nah tengok theta maksudnya ini sama dengan di sini maksudnya tua. So karena ini bertentangan maka sin kan. So sin theta bertentangan dia fy hypotenuse f saja. So fy ialah kalau pindah ini dapatlah f sin theta. So that's why jawabannya seperti ini. Nah, Sejimi mungkin kamu tanya, kalau kira fy mesti sin kah? Nah, it is depend on which angle yang kamu guna. Kalau kamu guna angle di sini, angle this one, then guna sin. Tetapi andai kata, contohnya kamu guna angle di sini, theta 1. So, kalau kamu guna theta 1 di sini, apakah fy itu mesti cos? Tidak mesti sin, tidak semestinya. Kalau kamu guna angle di sini, maka pada waktu ini fy jadi sisi bersebelahan. Ini jadi hypotenuse. Kalau bersebelahan hypotenuse, maka jadilah cos. Begitu. Boleh paham? So, cos atau sin, jangan kamu confuse. It is depend on which angle yang kamu pilih. So, apabila angle itu kamu pilih, kamu tentukan sisi itu adalah bertentangan ataupun bersebelahan. Sisi itu hypotenuse ataupun bukan hypotenuse. So, daripada sana, cos atau sin itu adalah berdasarkan sisi yang sudut yang kamu pilih. Oke, boleh paham ini? So, saya rasa sampai di sini saja untuk kita punya pengenalan. Oke, tugasan kamu ialah saya beri kamu tugasan. Oke, tugasan kamu pertama saya minta kamu ini kamu baca contoh ini kamu baca ini, contoh dua this one, contoh ini kamu baca. Tetapi kerja rumah kamu saya minta kamu buat ini practice 1.2 antar pada hari Selasa selepas SPM. Selepas SPM. Janganlah Selasa selepas SPM. Selasa next week. Boleh guys? Boleh? Boleh. Boleh. Oke. Boleh. One and number two. Aneh. So sekarang ini antar Telegram berdasarkan kelas masing-masing lah. Saya kelas Alpha dengan Sigma. Medium Rama ya. Yang the rest lah. Oke? So saya serahkan sama Medium Rama, tapi saya minta maaf saya terpaksa keluar awal sebab saya ada hal mau ambil saya punya anak. Sorry ya. So sekarang tapi sebelum itu saya gambar kamu dulu. Saya gambar kamu dulu ah. Oke, on camera. Camera on. Saya keluar dulu Kak Rama. Sorry semua, saya keluar dulu Sorry. Kamu jangan keluar Bye bye. Aneh. Oke, sir. Enggak camera. Bye. Sorry ya, saya keluar dulu Bye Kak Rama. Nah. Enggak camera.
Rambut. Rimas juga, Rimas. Dan bergerak. Nah, diusai-usai lah rambut tuh. Kalau Rimas jadi botak nih kan. Diam lah, bro. Oke, kerja tadi selewat-lewatnya gambar bukannya hantar pada hari Selasa. Selewat-lewatnya hari Selasa. Kalau kamu boleh hantar awal pun lagi bagus. Kalau hantar awal saya bagi hadiah. Siapa yang paling awal? Paling awal. Ada apa aja? Lambat lah hantar. Contohnya jam 12 ya. Contohnya jam 1 ada sudah yang hantar. Oke, saya bagi hadiah. Ada yang bermula dari huruf D. Reload, Apa madam. tuh? Denis. Ujung dia O. Mana? Lollipop. Bermula dari huruf D, ujung dia O. Kelas kompas. Yang penting, yang paling awal hantar hari ini, nanti saya announce siapa yang paling awal hantar. Sagina. Enggak hadir ya? Saya belum dapat dicek lagi siapa enggak hadir hari ini. Kuan Nanti saya Ikon. itu aja lah. Dia masuk kejap dia keluar nih. Ikon. Oh, Ikon. Dia masuk keluar balik. Ada tadi dia masuk. Hilang soalnya kali juga. Madin. Kita banyak corona juga. Oleh tumbang sudah. Oleh tumbang. Pitas kau. Jaga dah kalau dia masuk hari Jumat. Siapa tadi namanya itu? Ada mana Ikon? Tadi dia termasuk. Ayo. Apa namanya deh? JJ Adren. Primitif Jo. Gila Adrian hitam gila. Dan dalam hutan. Primitif lagi. Habis lagi dah. Seru. Siapa nama Ikon tadi? Adrian. Akhirnya lah Kasih tunjuk aku mau Adrian. Adrian ya. Tokonya pokok Adrian. Semua ni gambar kau. Pokoknya pokok. Getah sebelah aja. Dari mana ni? Dari getah kah? Adrian idol saya. Lepas ni dia pergi kebun getah tu. Madin. Dah pergi format. Acap. Go. Ada app. Showman dinosaur Jo. Mana cari kau? Habis. Habis. Lagi. Dino. No chomel. Aisyah, kau dulu bertuala-tuala. Tuala dulu. Bisa Adrian panjat tu pokok. Ayah. Mana sih buat ibu tengok rambut kau Wai? Baru balik Dubai, Cigo. Baru balik Dubai. Baru balik Dubai. Paling idol baru bertua. Yuhai. Dubai. Saya clutch. Bam. Kenapa kau di mana yang girls? Katanya rambut kamu sana? Madin. Okey lah. Boleh dah. Cigo. Denis. Ya. Okey lah, nanti habis kamu punya data. Jangan lupa Habis. saya tengok siapa yang paling cepat hantar. Arlan. Ada Arlan. Hai madam. Hai. Syah Zahiri. Left. Hai.
Thank you, madam. Ya. Madam. Gila po Oke, din. bye. Nah, Thank you, madam. Gila po. Gila. Oke, Ayanda. Kan buat. Satu batch. Mungkin Sudah 12. Buat BM. belajar ya di rumah. Ulang kaji. Boleh, Oke, boleh. Anda. Boleh, Anda. Psych. Oke, ayo. Oke, bye. Oke, madam. Oke, bye. Madam, bye, madam. Bye. Bye, madam. Bye. Madam. Tidak, Mbak. Burung. Balon konten na, balon. Balon konten na ba? Mari buka room kita. Ba. Ayo. Ayo. Konten na ba? Light. Anjay pancing bag. Kejap, siapa? Kejap, siapa tuh Becky Teru? Saya lupa lagi. Tak puji. Baxter. Baxter. Ya, Baxter. Yang buat lagu ano tuh? Komposit. Lagu Komposit Artis. artis. Ting dia buat lagu lah, madam. Boleh. Oke. Madam. Bye. Bye, madam. Bye. Lapar nih. Bye. Bye, madam. Bye. Bye, madam. Bye, madam. Hai, Gun. Yang paling jauh ya. Aduh. Dari Aduh, Bagi langsung tawa. Nah, adik siapa udah menangis tuh? Ya, Cikgu. Siapa tuh? Bob, buka kamera, Bob. Kucing. Ada kucing. Dur, kenapa muka kau Dur? Puji masih enak kan? Puji. Sudah jam 12. Sudah, bye. Left. Oke, level madam. Alright. Bye madam. Bye. Lukas tadi, Langkaji. Oke, madam. Ganteng doang. Nah, mantap. Bawang. Datang doang burung kagak. Burung tidak. Oh my god. Oh my god, live. Ada rekontol. Ada rekontol. Bersam bukan merah, bersam. Apa? Dia bersam. Masih recording. Ayah bersam. Masih recording Jo. Gila, di konten apa? Konten apa? Bapak ketemu bawa konten tuh. Buka rumah ya. Buka room lah, main. Buka room. Buka lon buka room lah. Ba. Betul, Pak, Budo. Bu. Tutul banjir. Ganteng doang, Paiwan kagak. Yo. Pas sini lah Budo. Tahu, Pak. Buka room lah, Budo. Nama bola. Buka lah, Lon, buka room Budo. Oi, Baca WhatsApp. apa? Baca WhatsApp.
Garum lah. Oi Bal, kau acara ni lah. Garum. Ni yang anu nih fake fans nih. Berani kau? MU kepala buto kau. Nah. Woi. Oi. Sejatuh lah. Fuck you Bal. Jatuh lah. Aduh. Liverpool kalah. Dia lu Bal. Kima Iqbal. Dia tunjuk lu pancing. Liverpool. Bal, kau mau aku share Bal kau punya video. Kau mau share video Bal? Kau tunjuk lu kau Video- tumbuk tuh benda. Kena record gila. Ya dip sikit Bal. Dip. Kau tunjuk lu kau tumbuk. Tunjuk lu skill pancing back bro. Pajok gini. Nah, Dip sedikit lah Dip. Aku Sikit lah dip. nampak tak? Sikit lah dip. aku nak pernah orang tumbuk pancing back. Doh. Oke. Wah. Dia masuk. Sedikit lah, sedikit lah. Orang kaya, Sikit. orang kaya. Dip lagi Dip lagi. Tunjuk lu, Dip. Tanya apa masalah? Ah, gitu. Sikit kamera. Tumbuk. Wah, patut lah agak bro. Kaya ila. Apa orang Patut lah ramai minat. Orang kaya. Oh, sikit Bal. Gila. Berapa ribu itu harga dah? Berapa ribu? Itulah kursi gaming lah 1.000. Enggak lah, Pak. Kursi ini kan 5.000 nih. Apa? Kursi idol loh. Udah. Sultan baju Adip. Karena anu ini duit KPWSP. Fuck lah. Ai sinar gak? Ai sinar. Sinar. Kekal Apa selama. prison nih? Apa prison nih? Apa Bible nih? Prison apa ini? Ya, aku ada masuk nih. Oke. Mika, tengok lu setup PC gua baru tuh Mika. Kima kalau aku belum lagi beli anjing. Habis. Oh, lepas beli Dah. lah, lepas beli. Dah, aku Habis. Jangan nanya saja. aku ndak beli. Sial aku tanya ya bodoh. Auto belak. Aku bukan orang Mas Ajem. aku bukan orang senang bodoh. Lena kau Iya, iPhone. Miguel. Acah gila Miguel. Acau lu. Oh, gila gua orang. Acah gila Miguel. Masa nanti Malas banget. di statusnya Bilang Liverpool. baru sampai. Mungkin enggak akan ada tapi lama lagi, bukan sekarang. Wah, Anu Aku lah. nama macam depan ada tuh. aku ndak kok cem kau ba. Baru sampai gitu. iPhone, Tambah di ini. iPhone 12. iPhone 12. Ya Jo, ingat iPhone 12. Because style yo. Mau aku expose gambar lo nggak, Met? Yang kau gambar di cermin. Apa? Aku expose lah. Met, expose lah, Met. Aku expose lah. Nah, post story. Ba. Nanti yang mau pas lah. Woi, Met. Tengok status, Met. Ada status. Ada kah? Tidak pun. Sabar. Mana tuh? Yang manis terpesona. Nanya. Semua orang tahu. Gila. Apa? Tidak, Bro. Itu bukan handphone aku. Aku lama sama expose. Fuck you. Ya iyalah kau, Met. Ya kau expose lu sekarang. Enggak, Bro. Belum mana bud? Oh, kira kau bagi saya lah. Nanti saya expose. Oh, ini ada. Oh my god. Screenshot lu. Caption baik lu. Sultan Madin. Mainnya. Post lu. Sultan Mahaba. Ayah. Mana?
Matt, nah begitu Matt. So aku cakap lama-kelamaan Filter tuh gila. lama-kelamaan orang akan tahu. Filter tuh gila. Kiyopil. Ya, Mana ada filter begitu, Bang? astaga, banyak filter begitu di Telegram. Acah. Ya, udah, betul. Nampak muka aku macam kamu nipu? Saya lihat nih. Matt PUBG anjing sudah iPhone besar gitu main tak dulu. Timet nih. Ada iPhone terus tuh PUBG. Enggak, udah. Cima. Ya, udah. Menep. Iya. Oh, ya lu. Kau Matt push aku push kau balik. Menep. Gimana ya? Apa masalahnya sial? Anyap. Gila, emang image Oh, ya delete tuh status tuh. Oke lah, delete lah. Ini Delete kah? mau gitu gila. Delete lah Gitu, kan gila. lah. Tapi bohong. Kesen bro. Delete tapi bohong. Apa kes? Oh, Kesen bunuh. kosen nama kami ya nih. Dapat last main bas orang kan nampak tadi. Wait, Eh, di iya. mana nih, Bet? Apa? Wait, kau di mana nih? Di rumah lah. Mat dua mat lembut. Main. Udah lama mandi lo aku. Bye. Apa-apa. Menyap ya. Banet delete lo ah. Tapi bohong. Laman.